Uhaikum tahiyatan islamiyatan khairu tahiyatin fil alamin. Tahiyatus salam ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zain Muhammad Fahri, nomor induk mahasiswa 2042337 dari Prodi Ekonomi Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang integrasi nilai keislaman pada bidang ilmu ekonomi menurut pandangan Islam. Yang dimana pada pembahasan kali ini sebagai tugas pada mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin kelas D. Baiklah, langsung saja pada pembahasan, yaitu yang pertama pengertian nilai-nilai Islam, kemudian nilai universal ekonomi Islam, kemudian Islam dan ekonomi, kemudian integrasi Islam dalam bidang ekonomi, kemudian terakhir contoh integrasi nilai Islam dalam bidang ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja, yaitu pengertian nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai-nilai Islam merupakan bagian dari nilai-nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai keislaman merupakan tingkat integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi insan kamil. Kemudian nilai-nilai keislaman bersifat mutlak keberadaannya, universal dan suci. Nilai universal ekonomi Islam terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua adil, yaitu keadilan, kemudian yang ketiga nubuwah kenabian, yang keempat khilafah, pemerintahan, kemudian yang kelima yaitu ma'ad, yaitu hasil. Baiklah, langsung saja, yaitu yang pertama tauhid. Tauhid merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Tauhid itu membentuk 3 asas pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu yang pertama, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendaknya. Manusia sebagai khalifahnya hanya mempunyai hak kepemimpinan dan pengelolaan yang tidak mutlak atau absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukumnya. Allah adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepadanya, yaitu pada surah Al-An'am ayat 142 sampai 145, kemudian An-Nahl ayat 10 sampai 16, kemudian Al-Fatir ayat 27 sampai 29, kemudian Az-Zumar ayat 21. Secara horizontal, iman kepada hari akhir yaitu kiamat akan mempengaruhi perilaku manusia dalam ekonomi. Misalnya, seorang muslim yang ingin melakukan aktivitas ekonomi tentu ia juga mempertimbangkan akibat setelahnya, yaitu akibat jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu adil, keadilan. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini. Dan adil merupakan salah satu sifatnya. Allah menganggap semua manusia itu sama di hadapannya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik karena yang menjadi pembeda baginya hanya tingkat ketakwaan setiap individunya. Kemudian yang ketiga yaitu nubuwah kenabian. Karena sifat cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini tanpa mendapat petunjuk dan bimbingan darinya. Maka dari itu, diutuslah para nabi dan rasul sebagai delegasi dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik, benar, dan berkah hayatun thayyibah di dunia ini. Dan mengajarkan jalan atau cara untuk kembali kepada Allah jika ia melakukan kesalahan atau kekhilafan, yaitu untuk bertaubat. Kemudian yang keempat yaitu khilafah, pemerintahan. Khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin khalifah di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah Subhanahu wa taala, serta disediakan kelengkapan sumber daya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainabilitas atau keberlangsungan hidupnya. Sehingga konsep khilafah ini melandasi prinsip kehidupan kolektif manusia atau hablum minanas dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi
yaitu muamalah antar pelaku ekonomi dan bisnis, agar dapat minimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan dalam aktivitas mereka. Kemudian yang kelima yaitu ma'ad, yaitu hasil. Pada dasarnya, manusia itu diciptakan di dunia ini untuk berjuang dari yang belum bisa menjadi bisa. Dalam perspektif Islam, dunia adalah ladang akhirat. Maksudnya apa? Dunia merupakan tempat manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas, dan beramal soleh. Kelak amalannya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mendapatkan balasan, baik semasa hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Kemudian ma'at bermakna balasan, imbalan, dan ganjaran. Menurut Imam Ghazali, implikasi konsep ma'at dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, misalnya mendapatkan profit atau laba sebagai motivasi pelaku bisnis, profit tersebut bisa didapatkan di dunia dan juga didapatkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, konsep profit atau laba mendapatkan legalitas dalam Islam. Kemudian Islam dan ekonomi. Persoalan ekonomi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yakni persoalan hubungan ekonomi sehari-hari antara seorang dengan seorang lainnya dalam kehidupan hidup. Dalam hal ini, tentunya ekonomi berkaitan dengan hukum Islam atau tata cara Islam. Persoalan zaman serta kemajuan teknologi dalam menjalankan ekonomi di dunia harus diiringi dengan peningkatan kualitas moral pribadi manusia. Dalam pembentukan moral dan karakter manusia, tentu agama tidak dapat dipisahkan dari individu tersebut. Ilmu pengetahuan harus dibangun dengan dasar agama, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan termasuk ekonomi pada umat manusia demi keberlangsungan hidupnya. Islam merupakan agama yang kafah, detail, teratur, dan paripurna. Ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Berekonomi dalam Islam tidak semerta-merta hanya hablum minan nas, namun juga terdapat hablum minallah. Ekonomi hanya bagian dari Islam, di mana induk dari semuanya adalah Islam, sebagaimana Al-Quran sebagai rujukan utama umat Islam, yang menyebutkan bahwa, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Surah Al-Baqarah ayat 208. Maka atas dasar apapun, pernyataan apapun itu akan terbantah oleh rujukan utama atau pedoman umat Islam dalam bersikap yang secara tersirat menyatakan bahwa segala aktivitas harus berdasarkan aturan Islam. Kemudian integrasi Islam dan dalam bidang ekonomi. Islam adalah keteraturan dan harmoni. Satu-satunya ajaran di dunia ini yang memiliki sistem dan konsep tatanan kehidupan yang sempurna. Kesempurnaan ajaran tersebut sejalan dengan karakteristik dan perilaku manusia. Ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Ekonomi Islam pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harus dianut secara kafah oleh umatnya. Islam mengajarkan umatnya untuk mengaplikasikan Islam dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk juga dalam ekonomi. Kemudian contoh integrasi Islam dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama investasi syariah. Berdasarkan filosofi ini, instrumen dan teknik yang sesuai syariah telah dikembangkan dan digunakan oleh unit keuangan Islam dan pelanggan untuk kegiatan keuangan di seluruh dunia. Pusat keuangan Islam adalah konsep bahwa uang itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik. Itu hanya salah sebagai sebuah alat tukar. Dua komponen yang paling penting dari dunia keuangan Islam, perbankan, layanan, dan pasar sukuk setara Islam dari pasar obligasi. Layanan lain termasuk leasing, pasar ekuitas, dana investasi, asuransi tafakul, resuransi sahaful, dan keuangan mikro. Kemudian perbankan syariah. Bila perbankan berbasis konvensional memberikan bunga pada produk yang ditawarkan, akan tetapi bank syariah hanya akan memberikan bagi hasil atau nisbah. Menurut Islam, bunga termasuk riba dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Kemudian pegadaian syariah. Bisnis ini menawarkan jual beli dalam Islam. Keuntungan dari proses pegadaian akan diberikan untuk memudahkan nasabah mendaftar haji atau membayar tagihan rutin bulanan. Mungkin
saya cukupkan pada pembahasan kali ini. Bila terdapat kesalahan itu datangnya dari saya, namun bila terdapat kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.